Oke, baiklah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan Setia. Video ini berisi tentang SDLC, yaitu Software Development Life Cycle. Jadi saya akan jelasin SDLC. Kalau kata blog orang, SDLC ini adalah hal yang pertama dipelajari jika ingin menjadi software developer. Oke, baiklah, ini yang akan kita bahas. Sebelum itu kita masuk ke PowerPoint. Jadi yang kita akan bahas, terima kasih. Jadi yang kita akan bahas adalah SDLC, Software Development Life Cycle, oleh Gunawan Setia, dan ini merupakan tugas mata kuliah saya Rekayasa Perangkat Lunak berbasis objek. Kita masuk. Jadi yang akan kita bahas itu adalah konsep dasar SDLC. Apa itu SDLC? Bagaimana konsep dasarnya? Lalu yang kedua ada tahapan-tahapan SDLC. Ketiga, metode-metode SDLC serta perbedaannya antar metode. Keempat, cara mengelola pengembangan software. Serta nanti yang kelima ada yang terakhir nanti referensi dari mana saya ambil pembahasan ini. Jadi kita masuk langsung ke konsep dasar SDLC. Jadi SDLC itu singkatan, tadi kan udah tahu ya, Software Development Life Cycle. Apa itu? Jadi kalau dalam bahasa disebut siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau software. Jadi maksudnya ialah, apa maksudnya siklus hidup itu? Jadi siklus itu adalah rangkaian yang beraturan. Jadi gimana SDLC itu? Jadi SDLC itu adalah proses tahapan pembuatan dalam mengembangkan software dengan tujuan software kita nanti sesuai yang diharapkan. Sistem ini akan berjalan dengan secara efektif karena kita telah menyiapkannya dengan matang. Oke, kita sudah mendapatkan intinya tadi. Apa itu SDLC? Kita lanjut ke tahapan-tahapan SDLC. Kita bisa melihat di slide ini ada 3 gambar. Kalau kalian perhatikan, gambar pertama, kedua, ketiga cukup berbeda. Kalian tidak perlu khawatir kalau kita bicara tentang tahapan ini, tahapannya banyak ragam jika kita cari di internet, tapi nggak perlu bingung karena mana yang benar. Menurut saya, semua tahapannya benar dan nggak salah, karena tahapan ngembangin software ini tidak harus sama. Walaupun begitu, ada 6 dasar tahapan SDLC. Yang pertama adalah planning, merencanakan. Merencanakan adalah awal dari membuat sesuatu. Perencanaan sistem ini mempelajari kelayakan pengembangan sistem. Jadi mulanya nanti dibentuk tim pengembang, lalu mereka akan mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, lalu akan tersusun anggaran serta jadwal serta lamanya waktu proses project itu akan dibuat dengan tujuan untuk berhasil menyelesaikan project. Nanti hasil dari planning ini adalah proposal tentang project perangkat lunak. Yang kedua ada analisis. Jadi sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya dan analisis kebutuhan sistem. Jadi nantinya kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem dan fungsi sistem. Hasilnya nanti kita akan mengetahui juga pembaruan yang dapat diterapkan. Ketiga, desain. Perancangan sistem dipegang oleh seorang sistem analisis. Mereka ini membuat prototipe, desain, pola, dan komponen yang diperlukan. Dari membuat arsitektur desain, user interface, diagram alur data, dan diagram proses. Yang keempat, implementation. Mengimplementasikan atau dalam bahasa Indonesianya mengimplementasikan atau bahasa sederhananya ialah menerapkan rancangan dari tahapan-tahapan sebelumnya. Dan disinilah para developer atau yang membuat codingan software bekerja. Mereka membuat database sesuai skema rancangan, membuat aplikasi berdasarkan desain sistem. Hasilnya nanti berupa codingan untuk software. Yang kelima, testing atau pengujian. Software yang telah dibuat akan dites terlebih dahulu.
Pengujian ini bertujuan untuk memastikan software yang dikembangkan dapat bekerja secara optimal atau tidak. Pengujiannya itu seperti kualitas kode, tes fungsional, tes integrasi, performa, dan keamanan. Lalu, siapakah yang bertanggung jawab tentang testing ini? Yaitu adalah seorang tester. Jadi bagaimana kalau ada kesalahan di tahapan testing? Jadi nanti akan diulangi lagi tahapannya, lalu akan diperbarui. Karena itulah gunanya testing. Itu adalah untuk memastikan software yang dikembangkan dapat bekerja secara optimal. Yang keenam ada maintenance atau pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem dilakukan untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar. Jadi software ini akan dipantau, memastikan ia berjalan sempurna. Apakah nanti ada celah dan kerusakan yang ditemukan. Jadi itu adalah 6 tahapan dasar tadi. Selanjutnya kita masuk ke metode SDLC. Jadi di SDLC ini ada banyak metode SDLC yang diterapkan, tapi yang terkenal dan banyak digunakan ada 3. Yang pertama adalah waterfall model. Ini adalah metode yang paling tua. Jadi nanti ada gambar. Jadi namanya ini seperti pada gambar alurnya itu ada air terjun. Jadi metode ini diharuskan menyelesaikan tahap demi tahap. Dikenal juga dengan linear sequential model. Dan ini adalah gambarnya, ya. Dari atas sampai ke bawah ini kan kalau dalam dilihat gimana dah? Dilihat panahnya ini seperti air terjun yang jatuh. Karena tidak pernah ada air terjun dari atas. Ada ya sih beberapa, tapi umumnya kan dari bawah. Dan inilah dinamakan waterfall model. Kita masuk ke agile model atau bahas agile model. Jadi agile model ini adalah memisahkan produk menjadi beberapa siklus sehingga bisa mendeliver atau menerima produk dengan sangat cepat. Jadi interaksi antara pelanggan, pengembang, dan penguji. Jadi bisa menerima produk yang sesuai dengan permintaan pasar dengan cepat. Lalu banyak perusahaan yang menerapkan metode ini. Lalu ada juga kerangka kerja agile model yang banyak digunakan, ada Scrum dan Kanban. Kita masuk kerangka kerja agile model. Scrum, apa bedanya Scrum dan Kanban? Jadi Scrum itu karakteristiknya paling sering digunakan untuk mengelola pengembangan software dan produk yang kompleks. Scrum ini terlihat disiplin karena pekerjaan dibatasi oleh waktu. Jadi nanti setiap anggota tim harus menyelesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan di awal. Pekerjaan yang cocok dengan kerangka kerja Scrum ini adalah pengembangan aplikasi baru, pengembangan merek, dan kampanye pemasaran. Kedua Kanban, karakteristiknya kalau dibandingkan Scrum itu fokus perhatiannya itu pada waktu, tapi kalau Kanban ini pada jumlah pekerjaan. Pekerjaan cocok untuk Kanban ini adalah desain dan produksi seni dan serta desain UX. Kerangka kerja itu untuk apa ya? Kerangka kerja itu untuk memudahkan kita untuk kerja dengan agile model tersebut. Yang ketiga metodenya adalah iteratif model. Implementasinya sederhana, jadi memulainya dari mencoba menerapkan bagian dari software secara berulang atau iteratif versinya hingga sistem keseluruhan siap diimplementasikan. Jadi pada setiap tahapan pengembangan software tadi akan direview lalu diulangi atau dimodifikasi diperbarui dan fungsinya akan ditambah. Jadi maksudnya di setiap akhir iterasi dia nanti akan berkembang menjadi versi baru. Lalu apa bedanya dari 3 metode SDLC tadi? Kalau kita lihat di slide ini di tabel ini bedanya sudah saya rangkum. Jadi waterfall model itu metode diharuskan menyelesaikan dengan tahap demi tahap. Agile model metode yang dengan melibatkan interaksi pelanggan, pengembang, dan penguji. Iteratif model metode dengan setiap tahapan dibuat lalu direview lalu diulangi lagi dengan modifikasi serta fungsinya ditambah dan akan menjadi berkembang dan menjadi versi terbaru di setiap akhir tahapan. Jadi sebelum tahapan pertama belum selesai di review, belum selesai dimodif, maka belum boleh lagi ke tahapan selanjutnya. Nanti setelah jadi versi baru dan berkembang boleh ke tahapan selanjutnya. Itu iteratif model.
Jadi metode lainnya juga ada spiral, prototype, bimbing, rapid application development, dan lain-lain. Keempat, kita membahas cara mengelola pengembangan software. Ada kasus. Jadi programmer lama setelah 1 tahun bekerja dia pindah ke perusahaan lain. Terkadang masalahnya terkadang hasil pekerjaannya itu dibawa atau dihapus dengan alasan software yang dia buat adalah hasil ciptaannya. Programmer baru yang pengganti meneruskan pekerjaan programmer lama. Programmer lama harus mempelajari lagi sistem sebelumnya karena telah dibawa atau dihapus sama programmer lama. Apa yang dialami perusahaan? Rugi waktu dan pembengkakan biaya. Atas kasus di atas, cara mengelola pengembangan software diperlukan. Bagaimana itu? Ada 3. Yang pertama adalah source code management. Bagaimana kita mengatur source code-nya. Jadi setiap kali ada perubahan versi yang lama akan tetap disimpan sebagai backup. Setiap perubahan versi harus dicatat mengenai perubahan yang dilakukan dan alasan perubahannya. Tujuannya itu untuk masa mendatang tidak terjadi kesalahan yang pernah dilakukan. Yang kedua adalah bug report. Saat uji program, setiap bug ditemukan ditulis di dalam bug report. Lalu di dalam bug report ini, tahapan terjadinya bug juga dicatat agar programmer nantinya mudah dalam menemukan bug. Lalu yang ketiga adalah user requirement, persyaratan pengguna. Jadi tujuan ini untuk membatasi ruang lingkup atau scope atau codingan ruang lingkup programmer, pekerjaan, dan menghindari pengerjaan ulang. Misalnya ada permintaan perubahan sistem atau sistem yang akan dibuat perlu diubah. Jadi harus dikonfirmasi terlebih dahulu oleh user. Karena kalau kita nggak harus konfirmasi ke user dulu, nanti kan terjadilah karena nggak dibatasi, maka bisa melebar juga scope ruang lingkup programmer dan harus dikerjain ulang lagi, jadi bikin capek aja. Jadi itu tadi adalah 3 cara pengolahan pengembangan software, dan itu menutup isi presentasi ini. Sekarang kalau kita lihat di slide, ini adalah referensi yang saya ambil untuk pembahasan ini dari artikel dan blog internet. Jadi ada cukup banyak juga beberapa sumber link artikel dan blog, dan ini kalian bisa akses di deskripsi video. Dan itu aja ya. Oke lah, baiklah terima kasih telah menonton. Semoga membantu dalam memahami apa itu SDLC, bagaimana awal dari software developer, apa yang harus pelajari dahulu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.